Halo, kali ini kita akan membahas tentang anggota himpunan dan banyaknya anggota himpunan. Lambang himpunan itu adalah kurung kurawal. Kurungnya seperti ini bentuknya. Ya. Nah, jadi tidak sembarang kurung kurawal seperti ini ya untuk lambang himpunan, bukan kurung-kurung yang lain. Nah, kemudian nama himpunan adalah dengan menggunakan sebuah huruf kapital dari A sampai Z. Ya, boleh kita pilih dari A sampai Z terserah. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli, maka bisa ditulis dengan A adalah menjadi sama dengan himpunan kurung kurawal buka bilangan asli kurung kurawal tutup. Ya, jadi cara penulisannya seperti itu dengan lambang himpunan. Misalkan ada tulisan seperti ini ya. Nah, seperti ini cara membacanya adalah C adalah himpunan hewan bertelur. Seperti itu ya. Nah, anggota himpunan adalah suatu benda atau objek yang berada di dalam suatu himpunan. Anggota himpunan lambangnya seperti ini. Sedangkan bukan anggota himpunan lambangnya seperti tadi tetapi dikasih coret. Nah, itu bukan anggota himpunan. Kemudian, aturan penulisan anggota himpunan. Ada 4. Yang pertama, anggota-anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua, jika anggotanya banyaknya tidak terhingga, maka diwakili dengan tanda titik 3. Seperti ini ya, titiknya ada 3. Yang ketiga, jika anggotanya berupa huruf, maka ditulis dengan huruf kecil. Dan yang terakhir, yang keempat, jika ada anggota yang sama, maka cukup ditulis 1 kali. Nah, contohnya. Langsung saja kita pada contoh. Tuliskan semua anggota himpunan berikut ini. A adalah kumpulan nama hari yang dimulai dengan huruf S. Ya, jadi kita sebutkan anggotanya. Kumpulan nama hari yang dimulai dengan huruf S. Jawab. A adalah himpunan kurung kurawal buka. Nama hari yang dimulai dengan huruf S yaitu Senin, Selasa, dan Sabtu. Kurung kurawal tutup. Contoh yang kedua. C adalah himpunan bilangan genap. Jawab. C adalah himpunan bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya banyak sekali sampai kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Jadi untuk mewakilinya kita kasih tanda titik 3. Ya, ini artinya C adalah himpunan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sampai tidak terhingga. Contoh yang ketiga. P adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Nah, jawab. P adalah himpunan
huruf pembentuk kata matematika dimulai dari huruf M, koma, kemudian A, koma, kemudian T, koma, lanjut E, koma, lanjut M sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. Lanjut A juga sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. T juga sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. I belum ada, kita tulis. Kemudian K, kita tulis. Kemudian A sudah ada, berarti cuma sampai MATEIK ini aja, terus kurung kurawal tutup. Ya. Jadi ini sesuai dengan aturan yang keempat. Jika ada anggota yang sama cukup ditulis 1 kali. Nah, contoh untuk lambang anggota dan bukan anggota. Isilah titik-titik di bawah ini dengan lambang anggota atau bukan anggota jika diketahui A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, ini perlu kita analisa, tetapi sebelum kita analisa, supaya mudah, ini A-nya kita daftar dulu anggotanya. Ya, A-nya kita daftar dulu anggotanya. A adalah himpunan bilangan prima dimulai dari angka 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ini adalah bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Nah, kita lihat 1 apakah ada di dalam anggota A? Ternyata tidak ada, berarti 1 bukan anggota A, himpunan A. 2 apakah ada di dalam himpunan A? Oh, ada, berarti 2 adalah anggota A atau anggota himpunan A. 7 ada nggak di sini? Oh, ada, berarti 7 adalah anggota himpunan A. 15 tidak ada. 15 bukan anggota himpunan A. 9 juga tidak ada di sini. Ya. Berarti 9 bukan anggota A. 19 ada di sini ya. Ini 19 ada. Berarti 19 adalah anggota himpunan A. Mudah bukan? Kita lanjut ke banyaknya himpunan. Banyaknya anggota himpunan. Kita lanjut ke banyaknya anggota himpunan. Banyak anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf N kecil. N kecil seperti ini. Sehingga banyak himpunan A itu ditulis atau dilambangkan N dalam kurung A besar. Ini bacanya banyak anggota himpunan A. Contoh. Tentukan banyaknya anggota himpunan berikut. Ki adalah himpunan pembentuk kata biologi. Berapakah banyak anggota himpunan Ki? Nah, supaya mudah Ki-nya kita daftar dulu anggotanya. Kita sebutkan dulu anggotanya Ki. Huruf pembentuk kata biologi berarti B, I, O, L, O-nya sudah ada, G, I-nya sudah ada. Nah, B, I, O, L, dan G. Maka banyaknya anggota himpunan Ki itu adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Adalah 5. Ya. Contoh selanjutnya. C adalah himpunan bilangan bulat. C adalah himpunan bilangan bulat. Kita daftar dulu anggotanya. Nah, ingat materi sebelumnya, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat negatif dimulai dari mana?
Nah, kita tidak tahu kita akan memulai bilangan negatif dari mana karena bilangan bulat negatif itu banyak sekali. Jadi kita wakili dengan titik 3. Titik 3 terus kemudian misalkan kita mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, dan seterusnya banyak sekali tidak terhingga. Jadi kita wakili juga dengan tanda titik 3. Nah, terus bagaimana ini banyak anggota himpunannya? Jadi banyak anggota himpunan C karena kita tidak bisa menghitung saking banyaknya, maka banyak anggota C adalah tidak terhingga. Lambangnya seperti ini, ya. Contoh yang C. E adalah himpunan faktor dari 20. Nah, kita daftar dulu anggotanya E. Faktor dari 20 itu berarti semua angka yang mungkin untuk dikalikan yang hasilnya menjadi 20. Jadi faktor dari 20 itu semua perkalian yang menghasilkan 20. Yaitu 1, kemudian 2, kemudian 4, lalu 5, 10, dan 20. Ya. Perhatikan 1 kali 20, 20, 2 kali 10, 20, 4 kali 5, 20. Ya, atau dibalik-balik hasilnya 20. Nah, itu namanya faktor. Kemudian berarti ini banyak anggota himpunan E itu adalah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 6. Ini banyak anggota himpunan E. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.